dengan kesehatan reproduksi. Ya, kemarin sudah saya share untuk PowerPoint-nya ya tentang isu kesehatan lingkungan yang berhubungan dengan kesehatan reproduksi. Ya. Untuk absennya tak absensi karena temennya belum datang. Saya terangkan saja. Di sini tentang isu kesehatan lingkungan, yaitu kesehatan reproduksi. Di sini ada definisi dari kesehatan reproduksi. Yang pertama, di mana reproduksi itu berasal dari kata re, artinya kembali, dan produksi yang artinya membuat atau menghasilkan. Sehingga reproduksi itu mempunyai arti suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian. Ya, jadi reproduksi diartikan proses kehidupan manusia. Ya, itu apa? Untuk menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Ya, jadi kalau nggak punya keturunan, mau semua manusia nanti nggak bisa melestarikan. Ya. Ruang lingkup di sini ada beberapa ruang lingkup kesehatan dalam lingkungan kehidupan. Yang pertama, kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Di lingkungan kesehatan ibu, ya semuanya. Ya, kesehatan ibu dan bayi baru lahir. Kalau ibu ya tentang sosial, ya spiritual, ya. Bayi juga seperti itu, tidak hanya fisiknya saja, ya, supaya dia tidak jatuh sakit. Terus pencegahan dan penanggulangan infeksi saluran reproduksi, ya, bisa infeksi saluran kemih itu juga merupakan infeksi saluran reproduksi, ya, termasuk ya PMS, HIV, ya, penyakit tua, misalkan ya butuh. Aduh. Recording in progress. Jangan komplikasi aborsi, ya. Jika ada terjadi komplikasi ketika aborsi, ya, misalkan ada orang yang mulai aborsi terjadi perdarahan, bagaimana penjagaannya dan penanggulannya, ya. Nah, diberikan obat-obatan yang bisa mengontraksikan, ya, supaya tidak terjadi perdarahan. Terus tentang remaja, kesehatan reproduksi remaja, ya. Kesehatan reproduksi remaja, ya, tentang yang berhubungan apa? Berarti berhubungan dengan apa? Contohnya, halo, ya ibu. Contoh kesehatan reproduksi remaja. Contohnya, halo. Besar sekali belum liatin. Apa? Kanker serviks, mutilasi genital, sama fistula.
Ya, contohnya kesehatan reproduksi ya, itu tadi ya tentang tidak hanya itu lah ya, tentang ancaman adanya HIV atau AIDS gitu ya. Terus tentang apa namanya, keputihan itu ya kesehatan harus dijaga ya, supaya salah satu menjaga kesehatan reproduksi ya. Terus jangan sampai apa namanya, melakukan tindakan kimia, misalkan ya katakan pasangan ya, sehingga akan menimbulkan apa namanya infeksi menular seksual tadi ya, PMS ya, bukan premenstruasi sindrom lo ya. Nah, PMS itu dua arti, satu bisa penyakit menular seksual, satu bisa premenstruasi sindrom. Terus pencegahan dan penanganan infertilitas ya, bagaimana supaya tidak terjadi fertilitas ya, ini kan infertil ini ya, terjadi infertilitas ya. Apa sih infertilitas itu? Gangguan kesuburan. Gangguan ya, gangguan kesuburannya. Jadi supaya tidak apa namanya, tidak terjadi gangguan kesuburan, bagaimana ya, kita salah satunya jaga kesehatan reproduksi terutama pada daerah genitalia ya. Kalau memang apa namanya, kemudian yang patologis segera dilakukan pengobatan. Juga dari makanan yang banyak mengandung fitoestrogen ya. Nah ya, jadi infertilitas itu salah satu penyebab utama dari sulitnya mendapat buaya ya, infertilitas ya. Tapi yang primer, ada yang sekunder ya, karena usia, karena sudah dilihat dari apa namanya, sebenarnya tak subur karena dari usia sudah masuk premenopause ya. Supaya masih yang remaja-remaja atau yang masih sudah dewasa ya, usia subur, ini harus dijaga ya. Terus infertilitas itu ada dua, ada primer, ada sekunder ya. Kalau primer di mana dia belum pernah hamil sama sekali ya. Jadi setelah nikah nggak KB hubungan ya, ketemu ya hubungan 1 minggu 3 kali, tidak menggunakan KB apapun ya. Kok sudah tahu 2 tahun, 1 tahun 2 tahun kok hamil, itu namanya infertil primer. Tapi kalau sekunder ya, dia punya anak ya, sudah tunggu 1 tahun 2 tahun nggak punya anak, dia sudah punya anak tapi ingin punya anak lagi ya. Hubungannya saat dia juga tidak menggunakan KB apapun, hubungannya 1 minggu 3 kali, padahal dia tetap nggak punya anak. Nah itu namanya infertil. Jadi bisa membedakan kalau primer dia belum pernah hamil sama sekali, kalau sekunder itu sudah pernah hamil ya, atau sudah punya anak, hamil keguguran. Nah itu yang sekunder ya. Jadi ini sangat penting sekali ya, kamu buka gizinya nanti supaya apa namanya, untuk suburan itu makanan apa sih yang harus dikonsumsi. Kemarin di gizi sudah ya, nanti dibuka lagi gizinya.
Terus komponen pada usia lanjut ya. Jadi kalau sudah usia lanjut tentunya ya kesehatan reproduksinya terganggu ya, tidak menstruasi ya, sudah mulai usia menopause jadi tidak menstruasi ya. Berbagai aspek kesehatan reproduksi lainnya ya, misalkan tadi kanker serviks ya, mutilasi genitalia atau fistula ya, berpengaruh kesehatan. Di sini ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Ini jumlahnya berapa? Sudah banyak. Kita aksen dulu ya, nanti daripada ininya mati, kasihan yang sudah masuk. Ini kelas apa ini? Kelas Katarina Berlin, Adiribu, Apriana, Adiribu, Angrilika, Adiribu, Angelina Bulen ada, Angliana Bulen Belum masuk, Bu. belum masuk. Angelina Putri, Adiribu, Apliana Lele, Hadir, Bu. Cynthia Dewi, Dia Patukalo, ekonomi dan demografis, ada budaya dan lingkungan, ada psikologis dan ada biologis. Ya, nah ini merupakan faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Tugas Anda, tugas Anda yaitu dijelaskan ya faktor sosial, ekonomi, demografi, budaya, lingkungan, psikologi. Nah ini dijelaskan ya, ditulis tangan, dikirim dalam bentuk PDF. Ya, sudah tugasnya empat kan? Dikumpulkan ya sebelum jam 12. Nah, kan setelah saya kamu nggak kuliah toh? Iya, Bu. Iya, Tidak, Bu. Jadi kan Iya, cuma Ibu. 4 dijelaskan ya. Menurut Anda. Ya, jelaskan menurut Anda. Kenapa sih faktor sosial, ekonomi, dan demografi itu kok mempengaruhi cash pro? Ya. Sudah? Ya, Bu. Sudah? Ya, Bu. Untuk tugasnya sudah? Ada yang ditanyakan? Dikirim seperti biasanya di Google Forms yang tugas, bukan di Google Form yang absensi. Jadi ada yang ngirim di absensi, loh Bu saya ngirim Bu, tapi masuk absensi, saya tidak akan menilai. Nama lengkap, kalau nama Apliana Lele ditulis lengkap Apliana Lele, sama nanti UTS sama UAS saya ingatkan. Jadi saya nggak mau nama Liana, bunu nggak mau. Hartini Rade Kakak, ya ditulis Rade gitu, nggak mau. Harus namanya lengkap, ya sama NIM-nya. Karena kemarin tuh saya Marsiana Mila Resi, jangan Resi saja, lengkap. Ya, dengarkan nama lengkap, bukan nama panggilan. Namanya Angelina Putri Dondo, nanti dipanggil Lina, gitu. Bingung Bu Khotimah, nggak ada namanya Lina nanti ya. Ya, sudah paham untuk tugasnya?
Sudah Ibu. Paham Bu. Sekarang kita lanjutkan. Ya. Faktor-faktor yang mempengaruhi siklus kesehatan wanita ada beberapa faktor ya. Ada 3 faktor. Yang pertama faktor genetik merupakan modal utama atau dasar faktor bawaan yang normal. Contohnya jenis kelamin, suku, dan bangsa. Ini yang mengaruhi siklus kesehatan wanita. Ya, misalkan wanitanya kok nggak punya anak, ya mandul. Kenapa? Ya, bisa karena yang bermasalah perempuannya atau laki-laki. Ya, ya. Terus apa lagi? Keturunan. Ya, jadi sudah keturunannya, dia dari keturunannya memang sakit-sakitan, keluarganya banyak yang sakit, menderita penyakit menurun atau menaun. Nah, ini juga bisa mempengaruhi ya, genetik, namanya gen. Dari misalkan ya, ini ada si A, ini ibunya hipertensi ya, nanti anaknya juga akan hipertensi. Anak ibunya diabetes mellitus ya, nah sama nanti akan menurun ke anaknya ya. Nah, supaya tidak bisa dicegah, caranya bagaimana, yaitu ya dengan pola hidup yang sehat ya. Caranya bagaimana pola hidup yang sehat ya? Ya, pola makannya dijaga ya, pola makannya dijaga pertama ya. Terus faktor lingkungan, nah ini juga akan mempengaruhi kesehatan wanita ya. Di situ faktor lingkungan ya, ada komponen biologis, misalkan organ tubuh, gizi, perawatan, kebersihan lingkungan, pendidikan, sosial budaya, tradisi, agama, adat, ekonomi maupun politik. Ini adalah faktor ekonomi yang bisa kesehatan ya. Organ ya, bukan organ ya. Tadi dalam keluarganya ada yang megang kanker ya, bisa saja ya keluarganya kanker, ada yang kena kanker gitu ya. Terus misalkan lagi kok cacat, nah itu juga akan mempengaruhi kesehatan reproduksi ya. Ada beberapa organnya yang mengalami kecacatannya, maaf ya, akan mempengaruhi kesehatan wanita. Kok kesehatan ya, maka mempengaruhi kesehatan wanita ya. Gizi, nah ini gizi sangat penting sekali ya. Yang gizi kita kurang ya, juga akan mempengaruhi apa ya, ini ya, kita selain dari fisiknya, psikologisnya ya, soalnya terkait kesehatan reproduksinya, akhirnya mennya nggak lancar ya. Nah, ada mennya yang siklusnya panjang atau pendek, nah itu ya. Jadi menstruasi itu bisa dipengaruhi status ya. Terus perawatan selain dari segi kesehatan ya, reproduksi, juga gizi ini misalkan kekurangan gizi mudah sakit. Nah ya, perawatan diri ya, personal hygiene ya,
jarang mandi ya, mandinya 11 jari ya. Nah, itu juga akan mempengaruhi ya kesehatan ya wanita ya. Misalkan jarang cebok atau ganti celana dalam. Nah, itu juga akan mempengaruhi kesehatan, terutama kesehatan reproduksi. Kalau tak cebok, nggak pakai sabun, ceboknya salah, ya apa namanya penggunaan ya, nah seperti itu. Kebersihan lingkungan, nah ini juga akan mempengaruhi kesehatan ya. Lingkungan yang kurang bersih, entah itu lingkungan di sekitar rumah maupun di lingkungan di luar rumah ya, nah juga akan mempengaruhi kesehatan kita ya. Ventilasinya ya, yang tidak sesuai ya, cahaya yang jarang masuk ya, masih sedikit pencahayaannya. Nah, pendidikan juga akan mempengaruhi kesehatan. Ketika dia pendidikannya rendah, sehingga dia pengetahuannya rendah tentang kesehatan, ini juga akan mempengaruhi kesehatan ya. Contohnya seperti apa? Misalkan ya, pengetahuan ini tadi ya, tentang gizi. Dia nggak tahu pentingnya gizi, sehingga dia mudah sakit ya. Nah, seperti itu ya. Pokoknya makan cukup kenyang tapi tidak memperdulikan kandungan dari gizi ya. Yang ke sosial budaya. Nah, sosial budaya ya, ada beberapa. Misalkan Ibu Nifas nih, tarak makanan ya. Nah, maaf, sosial budaya kok tarak. Sosial ya, sosial budaya itu ya bersosialisasi dengan masyarakat ya. Ya, terus tradisi ya. Nah, ini juga akan mempengaruhi agama, adat, terus ekonomi, politik. Ini yang bisa mempengaruhi kesehatan. Yang ketiga yaitu faktor perilaku, di mana keadaan perilaku akan mempengaruhi tumbang anak. Ya. Perilaku yang tertanam pada masa anak akan terbawa dalam kehidupan selanjutnya. Ya. Contohnya seperti apa? Perilaku yang kurang baik untuk tumbang anak. Contohnya, Misal aku kayak contoh. apa? Yang keras ora denger buku timah iki. Contohnya memakan makanan yang tidak sehat, Ibu. Contohnya yang tidak sehat. Terus jarang membersihkan diri kayak mandi. Ada yang lain? Bagus, ada yang lain? Mau menambahin? Jadi tumbuh kembang anak itu tidak hanya dari segi gizi, tetapi di mana kita melalui dalam mendidik anak juga itu akan mempengaruhi ya. Mengasuh anak atau pola asuh anak itu juga akan mempengaruhi perilaku anak dan akan mempengaruhi tumbang anak, sehingga ya akan terbawa dia sampai besar.
Nah, ini ya faktor-faktor yang mempengaruhi siklus kesehatan wanita dari konsepsi sampai usia lanjut. Ada konsepsi dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu keturunan, fertilitas, ya, kecukupan gizi, kondisi sperma dan ovum, faktor hormonal, dan faktor fisiologi. Ini yang bisa mempengaruhi keturunan, ya. Maaf, konsepsi ya, keturunannya, turunan ya, nggak tahu ya, tadi di keluarganya ya ada yang sulit punya anak kan ya, terus kesuburannya terganggu ya, terus kecukupan gizi yang kurang, kondisi sperma dan ovum yang kurang bagus, misalkan ovumnya ya tidak berkembang-kembang, atau spermanya yang mengalami masalah ya, ada kecacatan. Nah, seperti itu. Faktor hormonal yang tidak stabil ya, atau faktor psikologis itu juga bisa mempengaruhi konsepsi. Faktor bayi ya yang pengaruhi siklus kehidupan wanita pada masa bayi ya, di situ ada lingkungan ya, kondisi ibu ya, sikap orang tua, aspek psikologis pada masa bayi, serta sistem reproduksi ya, hubungannya yang kurang baik, kondisinya ibunya yang sakit-sakitan atau sakit ya, terus sikap orang tua ya yang tidak perhatian sama anaknya ya, terus aspek psikologis ya, pada dia masa bayi ada masalah ketika psikologisnya pada masa bayi, maupun ada masalah pada reproduksinya ya. Terus masa anak-anak itu ada faktor dalam ya. Kalau faktor dalam itu hal-hal yang diwariskan dari orang tua, misalnya bentuk tubuh ya, kalau orang tuanya tinggi, anaknya tinggi. Faktor ini ya, kalau ibunya tinggi, anaknya tinggi, bapaknya besar, anaknya juga besar kan, itu sebaliknya ya. Terus kemampuan intelektual, nah ini juga mempengaruhi dia ya, intelektualnya, keadaan hormonal tubuh, emosi dan sifat, itu adalah faktor dalam ya. Terus di sini ada faktor luar yang mempengaruhi kesehatan wanita, keluarga, anak-anak ya, kesehatan anak-anak, keluarganya bagaimana, hukum misalkan, atau ada masalah. Terus gizi ya, gizi itu juga akan mempengaruhi kesehatan anak-anak, budaya setempat ya, terus kebiasaan anak dalam hal personal hygiene itu juga akan mempengaruhi kesehatan ya. Kelihatan dek, dengar suaranya Bu Kotima dek. Halo. Dengar Bu. Sebentar. Ya tak ke kamar mandi sebentar ya Bu Kotima ya. Iya Bu. Iya Bu. Keluarga, ada gizi, ada budaya setempat, maupun ada kebiasaan anak dalam personal hygiene ya. Nah, jarang mandi, nah jarang ganti celana dalam, atau setelah BAK tidak cebok, banyak seperti itu ya. Terus di sini ada remaja ya. Remaja berdasarkan faktor-faktor yang berpengaruh buruk terhadap kesehatan remaja, termasuk kesehatan reproduksi, adalah salah satunya yaitu masalah gizi ya. Misalkan remaja ini kurang gizi ya, dia akan menyebabkan anemia ya, dan kurang gizi kronik
ya, sehingga dia akan sangat kurus sekali. Dengan begitu nanti kalau anemia itu berbahaya, ya. Terus kurang gizi kronis juga berbahaya, ya. Nanti hormon dalam tubuhnya juga tidak akan stabil. Juga selain anemia dan kurang gizi kronik, ya, jika remaja ini mengalami masalah gizi akan mempengaruhi pertumbuhan yang terhambat pada remaja putri, ya, ya tadi yang berhubungan dengan hormon. Nah, seperti itu, ya. Terus masalah pendidikan. Nah, buta huruf pendidikan rendah, ya. Nah, biasanya masih ada masyarakat, ya, di mana masyarakat itu, ya, mengatakan bahwa wanita itu lebih dalam hal pendidikan itu tidak penting, ya, karena nanti wanita itu hanya bekerja di rumah, yang mencari nafkah itu laki-laki masih ada yang masih menganut seperti itu. Jadi memperlakukan, ya, bahwa wanita itu maksudnya rendah kedudukannya daripada laki-laki, ya, masih ada seperti itu, padahal nggak boleh semuanya sama, ya, tidak ada perbedaan gender antara, tapi masih ada beberapa masyarakat yang seperti itu. Dan suasana lingkungan dan pekerjaan di sini, lingkungan dan suasana yang kurang memperhatikan kesehatan remaja dan bekerja yang akan mengganggu kesehatan remaja. Contohnya seperti apa? Bekerja yang mengganggu kesehatan remaja. Kira-kira pekerjaan yang bagaimana yang bisa mengganggu kesehatan remaja? Ayo. Salah satunya penyakit mah, Bu. Penyakit apa? Penyakit mah kronis. Penyakit mah. Pertanyaan, ya, ya, ada beberapa kerjaan yang bisa mengganggu kesehatan remaja. Misalkan dia, ya, pekerjaan saking banyaknya pekerjaan sehingga dia lupa untuk makan, ya, istirahat sampai dia menyelesaikan pekerjaannya. Nah, ini bisa mempengaruhi kesehatan remaja, ya. Atau bekerja di yang banyak ini, mempengaruhi kesehatan reproduksi, ya. Terus lingkungan sosial yang kurang sehat dapat menghambat bahkan merusak mental, emosional, ya, misalkan bekerja atau di rumah lingkungannya kurang sehat, lingkungan sosialnya ini juga akan mempengaruhi kesehatan remaja. Terus masalah seks dan seksualitas, ya, pengetahuan yang tidak lengkap dan tidak tahu tentang masalah seksualitas, misalnya mitos yang tidak benar, ya. Ya, misalkan, ya, nanti dinikahkan supaya tidak jadi perawan tua, ya, sebelum waktunya nikah dinikahkan. Nah, seperti itu, ya. Terus, nah, itu juga akan mempengaruhi jika positif dalam hal yang berkaitan dengan seksualitas, ya. Nah, kurang bimbingan pada orang tua,
Ya, makanya diadakan tentang waktu SMA kamu diadakan tentang kesehatan reproduksi ya, diberitahu nah tentang informasi tentang bebas dan seperti itu. Terus penyalahgunaan terkandungan nafsa yang mengarah pada penularan HIV ya, penggunaan obat-obat yang terlarang ya, sehingga dengan begitu akan mengarah pada penularan HIV ya. Terus penyalahgunaan seksual ya, misalkan bukan suami istrinya yaitu banyak kata-kata pasangan ya. Kehamilan remaja ya, kehamilan remaja itu belum nikah sudah hamil, nah ini juga akan mempengaruhi ya, atau tidak siap ya, karena belum siap ya, sudah nikah tapi belum siap untuk hamil juga akan mempengaruhi. Kehamilan pranikah ya, atau di luar ikatan pernikahan itu juga akan mempengaruhi. Terus masalah kesehatan reproduksi remaja itu seperti ketidakmatangan secara fisik dan mental itu pengaruh kesehatan reproduksi ya, karena kalau anak sudah menstruasi ya, anak SD ya sudah menstruasi, dia sudah bisa dibuahi, tapi kesehatan reproduksinya dan kandungannya itu belum siap ya. Sudah bisa dibuahi tapi belum siap, karena dia hamil bisa tuh waktu-waktunya dia tumbuh toh bisa mempengaruhi kesehatan reproduksinya dan lainnya. Terus resiko komplikasi dan kematian ibu dan janin lebih besar, itu akan mempengaruhi ya, bukan ibunya hamil karena risiko tinggi, nah itu bisa mempengaruhi kematian ya, atau terjadi komplikasi. Kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri ya. Nah, kok bisa bagaimana? Misalkan masih ya, dia ingin berkarir, belajar, tapi dia dinikahkan. Nah, ini kehilangan kesempatan untuk mengembangkan diri atau nggak boleh. Resiko bertambahnya untuk melakukan adalah masalah kesehatan remaja ya, karena hamil di luar nikah, sehingga resiko bertambahnya untuk melakukan aborsi itu semakin tidak aman ya. Penyalahgunaan nafsa tadi, maaf ya. Dewasa faktor ya, dewasa faktor yang mempengaruhi siklus kehidupan wanita pada masa dewasa itu ada perkembangan organ reproduksi, tanggapan dengan seksual, kedewasaan psikologi, ini yang mempengaruhi ya, dia akan lebih dewasa. Tanggapan seksual karena bisa kalau sudah dewasa itu tentang seksualitas itu nomor berapa ya, seperti itu, apalagi kalau sudah bekerja ya, nah karirnya lebih bagus, nah itu tambah ini ya, akan pengaruhi. Usia lanjut, kalau sudah usia lanjut ini yang mempengaruhi ada faktor tentunya hormonnya juga akan berubah ya, entah itu hormon terutama hormon estrogennya itu, nah akan mengalami perubahan. Hanya udah marah, singgung, nah seperti itu, atau udah singgung ya, nah
Recording juga in akan progress. mempengaruhi, ya, lingkungannya, ya. Pola makannya juga akan berubah. Ya beda dengan kita, karena usaha lanjut itu semuanya berubah, tidak hanya dari hormonal saja, tapi pencernaannya, ya, itu juga akan berubah, ya. Terus ototnya, ya. Kenapa? Nah, karena semua sudah menurun lah, terus sampai tua sehat terus lah, bahaya nanti ya. Karena makan nggak enak, nah seperti itu ya. Karena ya selain bencananya giginya juga sudah mulai berkurang. Terus aktivitas fisik, olahraga. Ini kalau usia lanjut itu olahraganya beda dengan yang kita masih belum usia lanjut ya. Kalau usia lanjut olahraganya nggak terlalu strong, tapi kalau kita strong lari. Nah, tuh. Tapi kalau usia lanjut ya nggak bisa lari. Kalau lari ini nanti bisa malah jantungan nanti ya. Dari sini ada yang ditanyakan,